Ngerayain Sweet 17 anniversary di sana. Ya kalau buat individu kan 17 tuh tandanya udah dewasa gitu ya. Ya mungkin kurang lebih sama lah, aku sama Dona mungkin udah ngelewatin berbagai macam perjalanan rumah tangga gitu ya, pernikahan gitu kan. Udah semakin saling mengenal, udah sama-sama tahu maunya seperti apa, dan mungkin sekarang bisa dibilang ada di level yang lebih dewasa juga gitu hubungannya. Udah pernah aku kasih gitu segala macam lah, yang surprise, yang ngasih apa yang dia suka gitu kan, atau apa yang dia butuh gitu. Nah kemarin nggak ketemu tuh, mikir apa ya mancing Dona juga kayaknya lagi bingung tuh mau apa gitu. Akhirnya ya udah, kita sama-sama nggak ngasih apa-apa, tapi terus Dona tanggal 8 kan ulang tahun. Jadi aku ngasih kado ulang tahun. Kasih anak lagi loh. Gimana Bang? Apanya? Anaknya enggak. Kadonya ya salah satu yang Dona suka lah gitu. Tiba-tiba abis tahun baru, kalau nggak salah abis tahun baru tuh dia tiba-tiba sebenarnya aku punya nih wishlist aku tahun ini gitu kan. Dia nunjukin, oke, itu aku beliin gitu. langsung nitip. Apa ya? Ya mungkin secara komunikasi, secara interaksi udah di level yang mungkin ya itu mungkin dewasa ya, dibandingin sebelumnya gitu ya. Mungkin memasuki sebenarnya 10 tahun ke atas sih kita tuh mulai ngerasa bahwa makin settle semuanya. Udah masalah-masalah yang kecil ya ada aja sebenarnya kan, tapi udah sama-sama bener tahu gitu. Dan senengnya mungkin justru hal-hal yang kecil-kecil yang positif gitu ya, itu nggak berubah. Dona kan selalu nanya, kamu sayangnya gimana, masih sama nggak kayak dulu gitu kan. Bilang justru kayaknya malah makin sayang, makin care, makin pengen disayang juga gitu kan. Dona pun seperti itu. Jadi senangnya itu sih, untuk hal-hal yang positif, untuk kebiasaan-kebiasaan kecil kita ada punya ritme yang sama. Walaupun ya tetap namanya rumah tangga ya, ada aja kan masalah kecil bisa jadi besar gitu kan. Tapi ya lebih cepat selesai. Udah sama-sama tahu gimana cara ngobrol dan menyelesaikannya, komunikasinya. Kalau sekarang gara-gara hal-hal kecil malah itu yang biasanya berulang gitu ya, kebiasaan-kebiasaan masing-masing yang aku punya kekurangan, Dona juga mungkin punya kekurangan, dan kadang ada yang bisa kita tolerir, ada yang bisa kita ngertiin, ada yang bisa kita terima. Kadang di satu momen mungkin karena hal lain jadi nggak bisa gitu kan, terus jadi ke-trigger gitu. Paling kayak gitu-gitu aja. Ada yang sebentar udah selesai, ada yang mungkin butuh waktu mungkin setengah hari atau sehari buat akhirnya clear gitu kan, akhirnya ngobrol gitu. Tapi ya intinya sama-sama ngejagain sih, takut buat kehilangan dan nggak mau ditinggalin itu selalu ada di kita juga. Ya sebenarnya ini kan udah tahun ketiga buat Leo sama tahun kedua buat Diego, jadi sudah bukan sesuatu yang seberat pas awal-awal ya. Kalau awal sih pasti berat banget, apalagi buat anaknya, buat Dona sebagai ibu. Kalau aku kan harus kelihatan tabah di depan anak-anak gitu kan. Karena biasanya orang tua yang ngebebanin anak tuh orang tuanya gitu. Anaknya sih sebenarnya fine-fine aja gitu kan. Buat Diego mungkin lebih mudah karena udah ada kakaknya, jadi dia lebih gampang untuk beradaptasi. Dan ya sekarang sebetulnya mereka udah mulai ngerasa nyaman. Udah 3 tahun rutinitasnya udah terbentuk dan udah di level yang menurut kita udah harusnya ya udah siap untuk ke step berikutnya. Kan yang kecil nih udah mulai kayaknya pengen ngikutin kakaknya juga, pengen sekolah di luar gitu, jadi udah mulai request gitu kan. Leo 3 bulan pertama tuh pasti berat buat dia, apalagi sendiri dan masih umur waktu itu 14 tahun, jadi pasti berat banget 3 bulan pertama. Tapi dia tahan, dia simpen itu sendiri, dia nangis, dia nggak pernah tunjukin ke kita, nggak pernah minta pulang. Itu hebatnya sih, dan aku appreciate banget. Dan aku bilang sama dia, boy, apapun pencapaian kamu di sepak bolanya, buat papa ini udah lebih dari cukup, karena kamu udah nunjukin bahwa sebagai laki-laki kamu berani komit sama pilihan kamu. Kamu nggak ngerengek-rengek minta pulang, nggak curhat pun nggak gitu kan masalahnya dia gitu, dia pendam sendiri. Baru setelah kita ketemu baru dia mulai cerita, dia ngobrol gitu, dan ya abis itu lebih cair lah ya. Selebihnya paling kangen-kangen makanan gitu, atau kalau lagi cedera biasanya. Diego sempat cedera lama, hampir sebulan. Itu momen yang berat banget buat dia ya. Pasti
bukan cuma homesick tapi butuh papa mamanya gitu kan buat support ya. Hampir tiap hari kita video call, kasih semangat, encourage dia. Kalau ini bisa dilewatin gitu kan, dia bakal bisa balik lagi main lagi gitu. Dan ternyata setelah dilewatin ya udah dia bisa catch up lagi dengan teman-temannya. Itu cedera ya di center aja. Jadi kan mereka berapa 40-an anak ya di sana. Terus Leo sama Diego kan sekamar. Ya di sana memang harus mandiri, nggak ada yang nemenin 24 jam kayak di sini gitu ya. Tapi di sana ada fisioterapinya, terus cek ke dokter secara berkala gitu-gitu, ada diperhatiin lah gitu. Kalau ada situasi darurat ada staff yang memang ngejagain. Karena mereka cita-citanya sebagai pemain bola. Dan menurut aku dengan kemampuan atau gaya mainnya Leo dan Diego, bukan pemain yang skillful atau yang cepat gitu ya. Mereka butuh pemahaman sepak bola dan basic sepak bola yang benar, yang bagus, yang berkualitas, dan kerja keras pastinya. Dan kalau di sini ya kita bisa dibilang kita harus jujur ya, bukan yang ngerendahin atau ngeremehin gitu, tapi untuk pembinaan kita masih ketinggalan banget kan. Nah, aku pengennya mereka basicnya udah kuat. Ya setelah itu balik lagi ke anaknya masing-masing, apakah bakatnya cukup atau enggak untuk membawa dia ke level yang lebih tinggi, apakah mereka cukup punya komitmen dan kerja keras untuk bisa jadi yang terbaik dan akhirnya bisa nembus level elit gitu ya. Itu sih alasan utama kenapa akhirnya dikirimnya keluar. Dan bisa dibilang, aku selalu bilang ini shortcut karena kan berbayar ya. Jadi bukan dari level benar-benar grassroots yang masuk SSB. Dulu awalnya mau begitu gitu. Cuma setelah dilihat mereka butuh pengkondisian individual training yang memang terpantau, terstruktur gitu ya. Jadi bisa catch up dengan level di Eropa gitu. Dan akhirnya setelah sekitar 1,5 musim lah baru mulai kelihatan tuh Leo bisa ngejar, Diego malah di musim pertama dia udah jadi andalan di timnya gitu. Jadi bakatnya mereka di sana bisa lebih dimaksimalkan dibandingin kalau di sini, karena kalau di sini kan lebih sering kita ngelihat mengutamakan kecepatan gitu kan, skill yang memang bakat alamnya Indonesia kan memang luar biasa ya, diakuin lah gitu. Tapi untuk basic pembinaannya, untuk pemahaman strategi bolanya, nah itu Eropa masih lebih bagus lah secara kualitas. Nggak ada yang spesifik ya, nggak ada yang spesifik, tapi terbuka dengan semua kemungkinan. Nah mereka kan memang tiap akhir pekan mereka ada sparring gitu ya, lawan tim-tim profesional di sana dari berbagai macam divisi gitu. Yang youth-nya ya sesuai sama kelompok umur mereka, karena mereka lawan yang lebih senior misalnya. Terus mereka juga ikut turnamen, mereka ada kayak tryout juga ke kota lain atau ke negara lain gitu. Dan di sana kan ada kesempatan untuk scouting segala macam. So far memang belum ada tawaran yang konkret, tapi dari pelatihnya bilang bahwa kalau untuk level regional, artinya di daerahnya mereka tuh Greater Geneva, mereka udah jadi pemain yang bisa diandelin lah. Nah sekarang targetnya adalah sampai akhir musim naikin kemampuan mereka supaya bisa nembus ke level nasionalnya gitu. Setelah itu baru kita bisa bicara misalnya dapat kesempatan trial atau apa gitu. Jadi harus step by step, nggak bisa instan di sepak bola, di olahraga.